Di balik seragam yang tampak gagah dan penuh wibawa, ada bayang-bayang gelap yang tak pernah terungkap, korupsi, intimidasi, dan sihir hitam yang menyelimuti kantor polisi tempatku bertugas. Saat bulan puasa yang seharusnya membawa kedamaian, aku, Kiki, justru terjebak dalam pusaran intrik dan perubahan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Namun, ketika Bribka Roni, rekan yang selama ini kutentang, tiba-tiba berubah menjadi babi hitam di tengah ruang kerja kami, satu pertanyaan menggerogoti pikiranku, apakah ini kutukan yang akan menghancurkan kami, ataukah kesempatan terakhir untuk membersihkan nama baik institusi yang kami cintai? Pimpinan terlihat gelisah. Beberapa petugas senior yang duduk di sana saling berpandangan. Aku tahu saat itu, aku telah menyentuh sesuatu yang sangat sensitif. Tiba-tiba, dari pintu ruangan muncul sosok yang tidak aku sangka, Bribka Roni, yang kini sudah kembali menjadi manusia. Dengan suara pelan, namun penuh keyakinan, dia berkata, "Saya bersedia memberikan kesaksian lengkap. Saya ingin bertanggung jawab atas semua yang telah saya lakukan." Ruangan menjadi hening, semua mata tertuju padanya. Roni melanjutkan pengakuannya tentang bagaimana praktik sihir hitam dipakai beberapa petugas untuk mempertahankan kekuasaan dan melindungi korupsi. Ini bukan hanya tentang saya, tapi sebuah jaringan yang sudah terlalu lama berjalan, katanya lirih. Aku merasa harapan kecil mulai tumbuh di tengah gelapnya malam itu. Namun, tak lama kemudian, seorang petugas senior berdiri dan menyatakan penolakannya. Kita tidak bisa membiarkan ini keluar. Kita harus menjaga nama baik institusi. Aku tahu ini bukan hal mudah. Ada pertarungan antara keberanian dan kepentingan yang saling tarik-menarik. Malam itu aku pulang dengan pikiran bercabang, antara keinginan untuk menyerah dan semangat untuk terus berjuang. Aku tahu jalan ini berbahaya, tapi aku juga tahu, aku tidak boleh mundur. Hari-hari berikutnya penuh dengan tekanan dan intrik. Tapi aku dan Roni terus melangkah maju, membongkar satu persatu kebusukan yang menumpuk. Setiap pengakuan yang terbuka membawa rasa lega sekaligus ketakutan. Di luar kantor, masyarakat mulai merasakan adanya perubahan kecil. Pedagang kecil yang dulu sering menjadi korban mulai berani melapor. Itu adalah kemenangan kecil yang menguatkan semangat kami. Aku menatap cermin di kamar kontrakanku suatu malam. Wajah lelah dan penuh luka itu adalah cerminan dari perjuangan panjang. Namun, aku tersenyum, karena aku tahu, aku sedang berjalan di jalan yang benar. Udara pagi itu terasa berat, seperti menahan rahasia yang terlalu lama disembunyikan. Saat aku melangkah masuk ke kantor, sorot mata rekan-rekan sudah berbeda. Ada rasa campur aduk antara harapan dan ketakutan, seolah mereka tahu sesuatu yang aku belum sepenuhnya mengerti. Aku duduk di meja kerjaku, mencoba menenangkan pikiran. Setiap langkah yang kulalui selama ini membawa aku ke titik ini, namun aku sadar pertarungan sesungguhnya belum selesai. Hari itu, sebuah rapat penting digelar. Semua petugas senior dan beberapa anggota tim investigasi berkumpul dalam ruang rapat utama. Aku dan Roni duduk berdampingan, keduanya memegang dokumen pengakuan dan bukti yang selama ini kami kumpulkan. Pimpinan kantor membuka pertemuan dengan suara berat. Hari ini, kita akan membahas masa depan institusi ini. Apa yang telah terjadi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Roni maju, suaranya tegas namun penuh penyesalan. Saya telah mengakui semua kesalahan saya. Saya siap menerima konsekuensi dan membantu membersihkan nama baik institusi ini. Seiring pengakuan Roni terbuka, aku menyaksikan beberapa wajah berubah, dari skeptis menjadi terkejut, bahkan ada yang menunduk malu. Namun, bukan semua bisa menerima kenyataan itu begitu saja. Seorang perwira senior dengan suara lantang menolak. Ini akan merusak reputasi kita. Bukankah lebih baik menyimpan rahasia ini demi stabilitas? Aku menggenggam tangan Roni, memberikan semangat. Kejujuran adalah langkah pertama menuju perubahan. Kita tidak bisa lagi berpura-pura. Pertentangan semakin memanas. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, seperti badai yang siap meledak kapan saja. Namun aku tahu, momen ini adalah titik balik, antara berpegang pada bayang-bayang masa lalu atau melangkah ke masa depan yang lebih bersih dan terang. Aku berdiri, suaraku lantang memenuhi ruangan. Kita adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa yang menutupi kejahatan sendiri. Aku meminta kita semua berani mengambil sikap demi kebenaran. Rapat berakhir tanpa keputusan pasti, tapi sebuah perubahan mulai terasa. Beberapa petugas mulai menyatakan dukungan, bersumpah untuk berjuang bersama membersihkan korupsi dan praktik gelap. Aku tahu ini baru awal, tapi langkah ini sudah lebih dari yang pernah kukira. Malamnya, aku duduk termenung di luar kantor, menatap langit penuh bintang. Kelelahan dan tekanan berbaur menjadi satu.
tapi hatiku tenang. Aku percaya, setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Ronnie datang, duduk di sampingku. Kiki, aku berterima kasih. Tanpamu, aku mungkin masih terjebak dalam kegelapan. Aku tersenyum lemah. Kita semua bisa berubah, asal ada niat dan keberanian. Malam itu aku merenung, sadar bahwa membersihkan institusi ini bukan hanya soal melawan orang lain, tapi juga melawan diri sendiri, keraguan, ketakutan, dan kelemahan. Namun aku yakin, dengan keberanian dan kejujuran, semua bayangan hitam itu bisa diusir. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan, seolah memberi sinyal bahwa masa gelap mulai berganti. Aku duduk di bangku taman kecil dekat kantor polisi, memandang halaman yang biasanya penuh aktivitas, kini lebih tenang dan damai. Suara burung dan angin berbisik lembut membawa kesejukan yang sudah lama hilang dari tempat ini. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam penuh pergolakan itu, saat aku dan Ronnie mengungkap rahasia kelam yang tersembunyi di balik seragam dan pangkat. Waktu yang panjang penuh perjuangan, air mata, dan pengorbanan, tetapi juga membawa harapan baru yang mulai tumbuh perlahan. Perjalanan itu bukanlah tanpa pengorbanan. Banyak dari kami yang menghadapi ancaman, intimidasi, bahkan kehilangan posisi dan kepercayaan dari sebagian rekan yang belum siap menerima perubahan. Namun, di sisi lain, muncul pula wajah-wajah baru, petugas muda yang berani, yang bersedia berdiri bersama untuk menata ulang institusi ini. Aku masih ingat saat pertama kali menerima surat penghargaan dari pimpinan baru yang mengambil alih kepemimpinan setelah gelombang pembersihan. Surat itu bukan sekadar ucapan terima kasih, tapi pengakuan bahwa perubahan harus dimulai dari keberanian individu. Aku menggenggam surat itu erat-erat, merasa bangga sekaligus terharu. Perjalanan ini memang berat, tapi hasilnya nyata. Bukan hanya bagi diriku, tapi untuk masyarakat yang selama ini menaruh harapan besar pada polisi sebagai pelindung dan pelayan. Ronnie, yang dulu berubah menjadi babi hitam akibat kutukan sihir gelap, kini adalah sosok yang berbeda. Dia telah melewati proses panjang penyesalan dan pembelajaran, dan kini bekerja bersama kami, membantu memperbaiki nama baik institusi. Suatu hari, kami duduk bersama di ruang kantor yang cerah, membahas langkah-langkah untuk mengadakan pelatihan anti korupsi dan etika profesi. Aku melihat mata Ronnie yang kini bersinar dengan tekad dan semangat baru. Itu adalah pemandangan yang membuat hatiku lega, namun, perubahan terbesar bukan hanya dari sisi luar institusi, tapi juga dari dalam diriku sendiri. Perjuangan ini mengajarkanku banyak hal tentang keberanian, kesabaran, dan arti keadilan yang sesungguhnya. Aku belajar bahwa melawan kegelapan bukan berarti membalas dengan kebencian, tapi dengan cinta dan ketulusan. Di hari yang lain, aku berjalan di pasar kecil dekat rumah, tempat para pedagang yang dulu sering menjadi korban pemerasan Bribka Ronnie. Mereka menyapaku dengan hangat, tersenyum, dan mengucapkan terima kasih. Salah satu ibu pedagang berkata, "Pak Kiki, sekarang kami bisa bernapas lega. Terima kasih sudah berjuang untuk kami." Kata-kata itu membuat dadaku terasa penuh. Ini adalah bukti bahwa perjuangan ini bukan sekadar tentang institusi, tapi tentang manusia yang hidup di dalamnya dan di sekitarnya. Malam-malam sunyi sering kuhabiskan merenung, menulis jurnal harian tentang perjalanan yang sudah kulewati. Aku menuliskan harapan, kegagalan, serta doa untuk masa depan yang lebih baik. Aku percaya, setiap kata yang kutulis adalah batu bata yang membangun jalan menuju perubahan abadi. Tentu, aku juga sadar tantangan masih ada. Tidak semua orang berubah dalam semalam. Ada resistensi, ada kekecewaan, bahkan pengkhianatan. Tapi aku yakin, selama ada satu hati yang tetap teguh pada kebenaran, maka cahaya itu tidak akan pernah padam. Suatu sore yang cerah, saat aku kembali ke kantor setelah berbincang dengan masyarakat, aku melihat sekelompok petugas muda berkumpul, berdiskusi tentang program baru untuk memberantas praktik korupsi. Mereka penuh semangat dan ide-ide segar. Aku tersenyum, merasa optimis. Mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan ini. Aku berjalan ke ruang kerjaku, membuka jendela dan membiarkan angin malam masuk. Di luar sana, kota kecil ini terus berdenyut, dengan kehidupan yang tak pernah berhenti. Aku menarik napas dalam-dalam dan berbisik pada diri sendiri, ini baru awal, Kiki. Perjalananmu masih panjang. Dan aku tahu, selama aku dan teman-teman sejalan, selama masih ada harapan dan keberanian, maka institusi ini, meski pernah diliputi bayangan hitam, akan terus melangkah menuju cahaya. Malam itu aku kembali ke kantor polisi. Di sudut ruang tahanan, aku menemukan babi hitam itu lagi. Tapi kali ini berbeda, ada sesuatu yang berubah dalam tatapannya.
seolah ia berusaha berkomunikasi. Aku berdiri dekat, perlahan mengulurkan tangan, tiba-tiba. Babi itu mengeluarkan suara seperti manusia, tapi samar. Aku terperangkap. Suara itu membuat darahku berdesir. Ini bukan sekadar kutukan, ini jeritan jiwa yang terbelenggu oleh keserakahan dan dosa. Aku tahu, untuk menyelamatkan Ronnie, aku harus mengungkap dan menghancurkan akar kejahatan ini, dan perjalanan itu baru saja dimulai. Suara itu terus membekas di telingaku. Aku terperangkap. Aku berdiri terpaku, menatap babi hitam yang kini bukan sekadar makhluk aneh, tapi adalah sosok yang pernah kukenal sebagai Bribka Ronnie. Kepingin misteri mulai tersusun dalam benakku. Ini bukan sekadar kutukan. Ini adalah jeritan jiwa yang terperangkap dalam penderitaan akibat keserakahan dan dosa yang telah ditumpuk selama bertahun-tahun. Kutarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku tahu aku harus bertindak cepat. Setiap detik berlalu, luka di hati institusi ini makin dalam, dan aku harus menjadi jembatan menuju penyembuhan. Malam itu aku memutuskan untuk kembali menemui Pak Jaya, sang paranormal tua yang pernah kupercayai sebagai kunci membuka tabir gelap ini. Di rumah kayunya yang sederhana, aroma dupa dan lilin memenuhi ruangan. Pak Jaya memandangku tajam, seolah tahu aku membawa beban berat. Aku ceritakan semua yang terjadi sejak babi hitam itu muncul, hingga suara lirih yang kudengar. Kalau sudah sampai tahap ini, Kiki, kau harus siap menghadapi pertarungan yang tidak hanya fisik, tapi juga batin, katanya serius. Sihir hitam itu punya akar dalam yang kuat. Membuka paksa bisa berakibat fatal. Aku menatap matanya, aku siap. Aku tidak bisa mundur sekarang. Ini bukan hanya tentang Ronnie, tapi juga tentang keadilan. Pak Jaya mengangguk, lalu menyerahkan sebuah kotak kayu kecil padaku. Ini obatnya, tapi kau harus gunakan dengan hari-hari. Jangan sampai kau sendiri terjerumus ke dalam gelap. Kembali ke kantor polisi, suasana semakin mencekam. Beberapa petugas mulai bertingkah aneh. Ada yang menghindariku, bahkan mengancam diam-diam. Tapi aku tidak gentar. Aku tahu ada kekuatan gelap yang mengikat mereka, dan aku harus memutus rantai itu. Aku mengumpulkan beberapa petugas muda yang kukenal jujur. Mereka sepakat membantuku membersihkan institusi dari dalam. Malam harinya, aku mulai ritual yang diajarkan Pak Jaya. Di ruang penyidik yang sunyi, aku menyalakan lilin, mengeluarkan obat dari kotak kayu, dan memulai doa perlahan. Aku bisa merasakan energi gelap yang melingkupi ruang itu, seperti bayangan yang ingin menelan segalanya. Tiba-tiba, babi hitam itu muncul, tatapannya penuh kesakitan dan kebencian. Aku bertekad menghadapi makhluk itu bukan sebagai musuh, tapi sebagai jiwa yang harus kulepaskan dari kutukan. Ronnie, aku memanggil, aku tahu kau masih di sana. Aku tahu kau bukan hanya sosok yang kotor oleh dosa, tapi juga korban dari kekuatan yang kau mainkan. Bobby itu menggeram, dan perlahan berubah wujud menjadi manusia. Tubuhnya lemah, penuh luka batin yang terlihat jelas. Dia mengaku, aku menyerah, tapi aku takut. Aku takut apa yang kulakukan akan membinasakan semuanya. Aku mendekat, kau harus bertanggung jawab, tapi ini kesempatanmu untuk menebus. Aku akan membantumu. Saat ritual berlanjut, energi gelap semakin kuat melawan. Suara-suara keras dan bayangan mulai mengelilingiku. Tapi aku bertahan. Aku berjuang bukan hanya demi Ronnie, tapi untuk semua yang tertindas oleh korupsi dan sihir hitam ini. Aku merasakan tubuhku lelah, hampir menyerah. Tapi bayangan masa depan yang cerah bagi institusi dan masyarakat membuatku tetap teguh. Di saat puncak itu, sebuah ledakan energi terjadi, cahaya terang membanjiri ruangan. Aku jatuh tersungkur, napas terengah-engah. Saat membuka mata, aku melihat Ronnie sudah kembali menjadi manusia, tetapi dengan tatapan penuh penyesalan dan kesadaran. Dia berkata lirih, Kiki, terima kasih. Kau yang menyelamatkanku dari kegelapan. Kemenangan ini bukan akhir, tapi awal dari perjuangan yang lebih besar. Aku tahu, membersihkan institusi ini dari korupsi dan kegelapan adalah tugas seumur hidup. Namun, aku tidak sendiri. Ada harapan baru yang mulai tumbuh. Setelah malam penuh perjuangan yang hampir merenggut nyawaku, aku masih terbaring di ruang penyidik. Perlahan, kesadaran kembali menyelimuti pikiranku. Di depanku, Ronnie duduk termenung, wajahnya tak lagi seperti sosok arogan yang selama ini ku kenal, melainkan seorang pria yang hancur oleh penyesalan. Aku menarik napas panjang. Ronnie, apa yang kau rasakan sekarang? Dia menunduk, suara serak keluar dari bibirnya. Aku takut. Takut pada diri sendiri. Takut pada apa yang telah kulakukan. Tapi aku juga bersyukur kau tidak menyerah padaku.
Aku menatapnya dengan penuh harap. Ini kesempatan untuk memperbaiki semua, bukan hanya untukmu, tapi untuk institusi ini juga. Hari-hari berikutnya, suasana di kantor berubah perlahan. Beberapa petugas yang sebelumnya membelaku, mulai bergabung membangun komitmen untuk perubahan. Kami membentuk kelompok kecil yang bekerja secara rahasia, menyelidiki setiap kasus korupsi dan mengumpulkan bukti nyata. Aku dan Roni sering berdiskusi panjang, membongkar satu persatu kebusukan yang selama ini tersembunyi. Aku melihat perubahan dalam dirinya, dari sosok yang penuh keserakahan menjadi seseorang yang mulai memahami arti tanggung jawab, namun, bukan berarti perjalanan ini mudah. Banyak pihak yang tidak senang dengan gerakan kami. Ancaman dan intimidasi datang silih berganti, bahkan kadang dari dalam. Suatu hari, aku menerima pesan singkat, "Berhenti, atau kau akan menyesal." Tapi aku sudah tahu, mundur bukanlah pilihan, aku harus terus melangkah, meski jalannya penuh duri. Pada suatu sore, aku mengunjungi Pak Warno yang kini sudah mulai pulih. Melihat senyum tipis di wajahnya, aku merasa semangatku kembali membara. "Kiki," katanya, "kau sudah jadi harapan kami." Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Ini bukan hanya tentang aku atau Roni, tapi tentang ribuan orang yang berharap pada kami. Di kantor, aku mulai mengajukan laporan resmi, dilengkapi bukti dan testimoni. Langkah ini memerlukan keberanian luar biasa, tapi aku yakin jika tidak sekarang, kapan lagi? Roni juga mulai membersihkan namanya dengan membuka pengakuan atas kesalahannya. Mereka yang selama ini terlibat dalam praktik gelap mulai terseret arus perubahan. Aku tahu perjuangan ini masih panjang. Tapi aku juga tahu, setiap langkah kecil akan membawa perubahan besar. Aku mulai percaya, institusi ini masih bisa diselamatkan, jika semua mau membuka mata dan hati. Malam menjelang, aku duduk di teras kantor. Angin malam membawa dingin yang menenangkan. Aku menatap langit, dan berjanji pada diri sendiri, aku tidak akan berhenti, sampai institusi ini benar-benar bersih, dan aku yakin, suatu hari nanti, polisi bukan lagi bayangan hitam yang menakutkan, tapi pelindung yang benar-benar melayani, hari-hari. Setelah perubahan mulai terasa, tak lantas membuatku merasa lega. Justru sebaliknya, aku semakin menyadari bahwa kegelapan yang membayangi institusi ini jauh lebih dalam dan berbahaya daripada yang kuperkirakan. Ancaman yang datang perlahan berubah menjadi serangan terbuka, bukan hanya terhadapku, tapi juga kepada mereka yang berani mendukung perubahan. Suatu pagi, saat aku tiba di kantor, suasana sudah berbeda. Beberapa petugas tampak gelisah, mata mereka menyembunyikan sesuatu yang sulit kupahami. Lalu aku mendengar bisik-bisik yang beredar di koridor. Ada upaya untuk menjegal langkahku, bahkan sampai merencanakan skenario agar aku disingkirkan. Aku menghela napas berat, tak terkejut tapi tetap merasa getir. Ini sudah seperti pertempuran tak terlihat yang harus aku menangkan dengan hati-hati. Di sela-sela kerja, aku mendapat kabar dari seorang informan terpercaya. "Kiki, kamu harus hati-hati. Mereka sudah mulai bertindak. Malam ini, ada rencana besar untuk menjebakmu." Dada ini tiba-tiba sesak, tapi aku berusaha tetap tenang. Informasi ini aku gunakan untuk menyiapkan langkah berikutnya. Aku mengontak beberapa rekan muda yang masih bisa dipercaya, meminta mereka berjaga dan siap membantuku. Jika ada bahaya, malam itu, setelah kantor sepi, aku berjalan menuju ruang penyidik. Tiba-tiba dari kegelapan, dua sosok muncul menghadang. Mereka adalah petugas yang selama ini kulihat sering mengawasi pergerakanku dengan tatapan dingin. Salah satu dari mereka, dengan suara kasar berkata, "Kiki, kau terlalu berani. Sudah saatnya. Kau tahu batasmu." Aku tak ingin terjadi bentrok fisik, tapi aku tak bisa mundur. Dengan tenang, aku berusaha menenangkan suasana. "Kalian harus sadar, ini bukan soal aku atau kalian. Ini soal Kebenaran dan Catalan." Mereka tertawa sinis. "Kebenaran? Dalam institusi ini, yang berkuasa adalah yang bisa bertahan. Kau pikir bisa melawan arus?" Pertengkaran itu terhenti ketika suara keras dari koridor memecah suasana. Rekan-rekanku datang, membawa beberapa petugas lain yang sudah bersiap. "Sudah cukup," ujar salah satu dari mereka, seorang perwira muda bernama Iqbal. "Kita semua harus fokus pada tujuan bersama. Ini bukan waktu untuk perpecahan." Ketegangan berangsur mereda, tapi aku tahu pertarungan sesungguhnya belum selesai. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat panggilan dari pimpinan kantor polisi. Dengan penuh waspada, aku mempersiapkan diri. Di ruang pertemuan, suasana sangat resmi. Pimpinan menatapku dengan ekspresi sulit ditebak. "Bribka Kiki, kami menghargai inisiatif dan kerja kerasmu. Namun,
Kami juga perlu memastikan bahwa langkahmu tidak mencederai institusi. Aku menjawab dengan suara tegas, saya bekerja demi institusi, Pak. Demi membersihkan dan memperbaiki. Jika ada kesalahan, saya siap bertanggung jawab. Diskusi berlangsung panjang. Aku membuka bukti-bukti yang aku kumpulkan, mulai dari dokumen pengaduan sampai rekaman yang mengungkap praktik pungli dan sihir hitam yang selama ini tersembunyi. Hari itu, setelah selesai menjalankan tugas piket di kantor, aku mendapat kabar dari seorang pedagang kecil yang kutahu sedang menjadi korban pemerasan Bribka Roni. Namanya Pak Warno, penjual sayur keliling yang sudah bertahun-tahun berjuang menghidupi keluarganya. Beberapa minggu terakhir, ia terlihat makin kurus dan murung. Aku memutuskan untuk mencari tahu. Aku menemukannya di sudut pasar yang sudah sepi menjelang siang. Badannya kurus, kulitnya kusam, dan matanya yang biasanya cerah kini redup, penuh kelelahan. Dia duduk di atas gerobak tuanya, tanpa banyak bicara. Pak Warno, panggilku perlahan, agar tidak mengejutkannya. Dia menoleh, dan senyum tipis tersungging di wajahnya. Kiki, kau polisi yang baru, ya? Iya, Pak. Saya Kiki. Saya ingin tahu, bagaimana keadaan Bapak belakangan ini? Dia menghela napas, lalu mengangguk pelan. Lila, NAK. Lelah sekali. Uang buat bayar sewa gerobak, untuk makan anak istri. Makin hari makin susah. Kalau nggak ada yang bantu, entah bagaimana aku harus bertahan. Aku tahu dia tak ingin menyebut nama Bribka Roni, tapi tatapan matanya sudah cukup mengatakan semuanya. Aku duduk di sampingnya, mencoba memberi semangat. Dengan kehadiranku, Pak Warno, saya ingin membantu. Tapi saya butuh Bapak berani bicara, memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia terdiam beberapa saat, lalu pelan-pelan berkata, setiap hari, aku harus kasih uang ke Roni. Katanya buat keamanan. Katanya juga supaya dagangan gak diganggu. Tapi uangnya makin banyak, nak. Seminggu ini aku nggak sanggup. Aku tahu ini berat, Pak. Tapi tolong, jika ada kejadian buruk, bilang ke saya. Aku akan berusaha sebisaku. Dia tersenyum getir. Terima kasih, Kiki. Tapi jangan berharap banyak. Mereka sudah seperti keluarga di sini, tapi keluarga yang lesek. Aku mengangguk, menelan perih dalam. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke kantor dengan kepala penuh pikiran. Suasana di dalam ruangan tak pernah berubah. Para polisi bersenda gurau, sementara di luar, para pedagang kecil berjuang tanpa perlindungan. Aku membuka laptop dan mulai mengetik laporan singkat tentang kondisi Pak Warno. Tapi saat itulah aku menerima telepon dari temanku, Dedi, yang bekerja di bagian kriminal. Kiki, aku dengar kamu lagi ribut soal Roni. Aku menarik napas dalam. Iya, Di. Aku nggak bisa diam lagi. Dedi terdengar ragu. Hari-hari, Ki. Ini bukan masalah Castle. Roni bukan cuma polisi biasa. Dia punya teman di atasnya. Kalau begitu, aku harus buktikan lebih banyak. Aku nggak bisa biarkan ini terus berlanjut. Dedi menghela napas. Kalau kamu nekat, aku akan dukung sebisaku. Tapi jangan terlalu berani. Aku mengakhiri telepon dan melanjutkan pekerjaanku. Namun, ada sesuatu yang mengganjal. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang berpatroli di pasar, aku melihat sesuatu yang membuat darahku mendidih. Roni sedang berteriak kepada seorang pedagang kecil yang ketakutan. Aku segera mendekat dan mencoba menenangkannya. Tapi Roni menatapku dengan tatapan dingin. Ini urusan saya, Kiki. Jangan ikut campur. Aku mengangkat bahu, tetap diam, tapi dalam hatiku aku bersumpah akan melindungi mereka yang lemah, walau harus melawan sistem. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari arah belakang pasar. Aku berlari ke sana dan melihat seorang pedagang pingsan di tanah, dikelilingi oleh beberapa orang. Itu Pak Warno. Aku segera membantunya. Dia lemah, dan wajahnya tampak pucat pasi. Aku bertanya, tapi dia hanya bisa menggenggam tanganku erat. Sesegera mungkin aku membawa Pak Warno ke klinik terdekat. Dokter mengatakan dia mengalami dehidrasi dan kelelahan berat. Aku tak bisa berhenti memikirkan bagaimana beban hidup bisa sampai membuat seseorang jatuh seperti ini. Kejadian itu membuka mataku lebih lebar. Aku sadar bahwa perjuangan melawan korupsi ini bukan hanya soal menyelamatkan institusi, tapi juga menyelamatkan manusia-manusia yang terperangkap dalam lingkaran ketakutan dan tekanan. Aku berjanji pada diri sendiri, aku tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan, walau harus melawan arus dan bahaya yang mengancam. Tapi aku juga tahu, aku harus berhati-hati. Aku tidak ingin luka ini bertambah parah, bukan hanya untukku, tapi juga untuk mereka yang aku lindungi.
Sejak kejadian Pak Warno yang hampir pingsan itu, aku tahu sudah saatnya aku harus lebih berani. Aku tak bisa lagi hanya mencatat, mengamati, dan menunggu dukungan yang entah kapan datang. Jika ingin perubahan, aku harus mulai dari sesuatu yang konkret. Di sela-sela waktu luang di kantor, aku mulai menyusuri arsip laporan lama, kasus-kasus yang tampaknya biasa, tapi jika disatukan akan membentuk pola besar. Aku membuka file-file yang jarang disentuh, berkas-berkas berdebu yang hampir terlupakan. Mulai dari laporan pengaduan masyarakat yang tak pernah ditindaklanjuti, hingga bukti pungutan liar yang kabur tertutup oleh para petugas, mataku terperangah saat menemukan satu nama yang terus muncul berulang kali, Bribka Roni. Tak hanya satu, dua kasus, tapi puluhan. Namun, semua berakhir tanpa tindakan serius, sungguh ironis. Seorang polisi yang seharusnya menjaga hukum malah berkali-kali merusak kepercayaan masyarakat. Aku duduk termenung, menatap dokumen-dokumen itu. Satu persatu kupindai halaman-halaman yang berisi keterangan saksi, bukti transfer uang yang mencurigakan, dan catatan penyitaan barang yang tidak pernah tercatat secara resmi. Suara ketukan pintu mengejutkanku. Masih kerja, Kiki? Aku menoleh. Dedi berdiri di depan, membawa segelas kopi hitam. Ya, Di. Aku sedang mencoba menyusun semuanya. Dia duduk di sebelahku, memandang tumpukan berkas. Ini berat, Kiki. Tapi aku tahu kamu kuat. Aku tersenyum kecil. Aku tidak ingin menyerah. Ini tentang masa depan kita, dan masa depan masyarakat. Dia mengangguk pelan. Malam itu aku membawa pulang beberapa berkas penting. Di kamar kontrakanku, aku membuka laptop dan mulai memindai dokumen-dokumen yang kubawa. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Berhenti kalau kamu sayang hidupmu. Aku terdiam. Pesan itu membuat bulu kuduku berdiri. Tapi aku tidak takut. Ini bukan pertama kalinya aku menghadapi ancaman. Aku membalas dengan satu kalimat singkat. Aku tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Hari-hari berikutnya semakin menegangkan. Aku merasakan tatapan dingin dari beberapa rekan di kantor. Roni mulai menghindariku, tapi aku tahu dia sedang merencanakan sesuatu. Sementara itu, aku juga mulai mendapat dukungan dari beberapa petugas muda yang merasa lelah dengan korupsi yang terjadi. Kami berjanji untuk saling membantu. Meski harus bergerak diam-diam, satu malam, saat aku pulang, aku melihat bayangan hitam bergerak cepat di depan kantor polisi. Aku merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Tiba-tiba, suara aneh terdengar. Aku menoleh dan melihat sesuatu yang tak masuk akal. Bribka Roni, yang selama ini ku kenal, tiba-tiba berubah menjadi seekor babi hitam tepat di tengah halaman kantor polisi. Semua yang ada di sana terkejut dan panik. Aku berdiri terpaku, tak percaya dengan apa yang kulihat. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa Roni berubah seperti itu? Dan apa arti dari kejadian aneh ini? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi kepalaku. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan hanya tentang korupsi lagi, ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik semuanya. Aku masih berdiri di tempat yang sama, menatap sosok babi hitam yang dulu adalah Bribka Roni. Kekacauan memenuhi halaman kantor polisi. Rekan-rekan sibuk berteriak, mencoba mengusir makhluk itu, tapi tidak ada yang berani mendekat. Jantungku berdegup kencang, dada terasa sesak. Apa yang baru saja kulihat? Apakah ini nyata atau aku sudah kehilangan akal? Tiba-tiba, babi itu menatap ke arahku. Matanya tajam, seolah mengenaliku. Seketika aku merasa seluruh dunia runtuh. Ini tidak mungkin, batinku. Roni berubah jadi babi. Aku mundur perlahan, hati bergejolak antara takut dan penasaran. Rekan-rekanku panik, ada yang mencoba menangkap babi itu, tapi ia gesit, berlari dan bersembunyi di balik kendaraan dinas. Aku merasa aneh. Ini bukan sekadar kejadian supranatural biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap sedang terjadi. Sore itu, aku duduk sendiri di ruang penyidik, mencoba mengumpulkan akal sehat. Aku buka kembali rekaman-rekaman tentang Roni dan pola-pola aneh dalam kasus pungli yang selama ini dia lakukan. Tiba-tiba, aku ingat sebuah bisikan dari seorang senior lama, tentang praktik ilmu hitam yang dipakai beberapa petugas demi kekuasaan dan kekayaan. Aku tidak percaya pada hal mistis, tapi apa yang aku lihat tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Aku mulai menyelidiki secara diam-diam. Malamnya, aku menemui seseorang yang dikenal sebagai paranormal di desa sekitar. Seorang pria tua bernama Pak Jaya. Dia menyambutku dengan tatapan tajam. Ada apa, Kiki? Kau mencari jawaban yang tak semua orang berani tahu. Aku bercerita tentang perubahan Roni dan dugaan sihir hitam. Pak Jaya mengangguk pelan. Kalau benar, ini bukan hal main-main. Sihir itu punya konsekuensi.
Mereka yang bermain-main dengannya biasanya berakhir tragis. Aku bertanya, apa yang bisa kulakukan? Pak Jaya menatap mataku. Kebenaran harus diungkap, tapi kau juga harus siap menerima risikonya. Dan ada satu cara untuk menghapus kutukan itu, tapi tidak mudah. Hari-hari berikutnya aku terus mengumpulkan bukti dan mencari tahu lebih jauh. Dari beberapa sumber, aku menguak bahwa Roni tidak sendiri. Beberapa petugas lain juga terlibat dalam praktik sihir hitam, menggunakan kekuatan gelap untuk mempertahankan posisi mereka. Ini bukan hanya soal korupsi lagi. Ini soal pertempuran antara kebenaran dan kegelapan. Aku merasa tekanan semakin berat, bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam diriku sendiri. Aku mulai merasakan bahwa perjuanganku bisa membahayakan nyawaku, tapi aku bertekad. Aku harus melawan. Aku harus membersihkan institusi ini, bukan hanya dari korupsi, tapi juga dari bayangan gelap yang menyelubungi. Namaku Kiki. Hari itu matahari bersinar dengan cara yang malas, seperti tak ingin benar-benar menyambutku di tempat baruku bertugas. Keringat dingin mulai turun di belakang leher saat kulangkahkan kaki memasuki halaman kantor polisi sektor Sukamurni. Tak besar, bangunannya tua, catnya mulai mengelupas, dan plang bertuliskan, Polsek Sukamurni, itu miring sebelah. Aku menghela napas panjang. Ini bukan tempat yang kusangka akan menjadi penugasanku berikutnya. Tapi aku datang bukan untuk berharap. Aku datang untuk membuktikan bahwa masih ada yang bisa dipercaya dari seragam ini, Brigadir Kiki, ya. Seorang pria berkumis tebal menyapaku di depan lobi. Seragamnya kusut, perutnya menonjol dari balik rompi yang setengah terbuka. Tangannya menggenggam rokok yang masih menyala. Bau asapnya langsung menempel di hidungku. Iya, Pak. Aku memberi. Hormat, gak usah terlalu tegap begitu, santai aja. Di sini gak pakai formal-formalan begitu. Dia tertawa pendek lalu menepuk bahuku. Saya Roni, Bribka. Tapi panggil aja Bang Roni. Aku mengenalnya. Setidaknya dari cerita-cerita yang pernah kudengar dari rekan-rekan di tempat lama. Bribka Roni adalah legenda gelap yang disebut-sebut gemar, membantu, pedagang kaki lima dengan syarat yang tak pernah tertulis dalam buku panduan polisi. Kalau mereka tak mau bantu, maka lapak mereka kena razia besoknya. Tapi semua itu baru cerita. Aku belum punya bukti. Dan aku tidak suka berasumsi sebelum menyelidiki sendiri. Hari pertama, ya? Tanya Roni lagi. Iya, Bang. Puasa, kan? Ayah. Alhamdulillah, masih kuat. Dia tertawa pelan, lalu berjalan mendahuluiku masuk ke dalam. Di sini, yang penting kuat mental. Kalau soal puasa ya, nanti juga biasa. Aku tidak menjawab. Tapi langkahku terasa berat tiba-tiba, ruang kerja kami sempit dan ramai. Ada belasan meja yang berjejer saling berdempetan, penuh dengan map, berkas, gelas kopi setengah isi, dan puntung rokok. Di pojok, ada televisi tua menggantung di dinding, yang terus menyala tanpa suara. Di bawahnya, kulihat dua petugas tidur di kursi plastik. Ini mejamu, kata Roni menunjuk ke arah meja kosong di sudut belakang. Aku mengangguk pelan. Duduk. Mataku menyapu seluruh ruangan. Wajah-wajah letih, malas, dan tak acuh menyambutku. Dari berbagai arah. Seolah aku hanya tambahan beban, bukan rekan baru, tak ada sambutan. Tak ada perkenalan resmi, hanya satu tarikan napas panjang dan dada yang mulai mengencang. Hari itu aku tak langsung dapat tugas besar. Hanya diminta membantu. Mencatat laporan masuk, menyusun berkas perkara ringan, dan sesekali ikut patroli keliling pasar. Aku senang bisa turun ke lapangan, karena di sanalah aku bisa melihat realita tanpa lapisan. Tapi apa yang kulihat membuat perutku bergejolak. Seorang ibu tua, lusuh, kerudungnya sobek sedikit di ujung, tangannya gemetaran, sedang berdiri di depan lapaknya yang kecil. Ia menjual gorengan dan minuman dingin. Roni mendekatinya dengan langkah cepat, wajahnya datar. Tanpa basa-basi, ia menyodorkan tangan. Mana, Bu? Tanyanya datar. Maaf, Bang Roni, hari ini belum ada, dagangan sepi. Roni mencibir. Gorenganmu itu enak. Tapi lapak kayak gini bisa habis dalam semalam kalau saya kasih kode ke Satpol. Mau? Ibu itu tertunduk. Tangannya gemetar saat merogoh dari balik kaleng bekas biskuit. Dia menyerahkan 2 lembar uang lusuh ke tangan Roni. Cuma segini? Nada suara Roni meninggi. Maaf, Bang. Cuma itu yang ada buat buka puasa. Anak saya juga tinggal itu. Roni menarik napas, lalu tertawa pendek. Ya sudah. Tapi ingat, minggu depan nambah. Jangan sampai saya bosan lihat lapak ini. Aku berdiri membeku. Jantungku berdetak keras. Ingin rasanya aku maju dan menghentikannya. Tapi ini hari pertama.
Tak ada bukti. Tak ada kuasa. Hanya rasa muak yang menggumpal di dada. Setelah patroli selesai, aku mencatat semuanya di buku kecilku. Diam-diam. Tiap kejadian. Tiap nama. Tiap tanggal, aku tak tahu kapan bisa bergerak. Tapi aku tahu, semua harus dicatat. Sebab ingatan bisa dibantah, tapi tulisan tidak. Hari-hari pertama di kantor polisi ini terasa seperti menyaksikan api kecil di tengah tumpukan jerami kering. Berbahaya, tapi semua orang pura-pura tak melihat. Sudah 2 pekan aku bertugas di Sukamurni. Setiap hari, pola yang sama terulang. Roni berkeliling pasar dengan motor dinas, membuka jaket seragam hanya untuk memperlihatkan pistol di pinggangnya. Ia tak perlu mengancam dengan kata-kata, karena tatapannya saja sudah cukup membuat para pedagang gemetar. Tangannya tinggal terulur, dan uang akan berpindah tempat, dan bukan hanya Roni. Aku mulai menyadari beberapa nama lain pun bermain dalam irama yang sama. Irama uang, tekanan, dan kebisuan. Ada Pak Santosa, Wakapolsek, yang hampir selalu mengangguk. Setuju setiap Roni menyampaikan hasil penertiban. Ada juga Wahyu, senior yang saban sore duduk santai di ruang tunggu dengan 2 amplop coklat di atas mejanya, sambil menyeruput kopi dan menggulir layar ponsel. Aku bisa saja menutup mata. Menganggap semua ini bukan urusanku. Tapi aku tahu, jika aku diam hari ini, maka aku ikut andil dalam kebusukan yang mereka tanamkan dari tahun ke tahun. Masalahnya, aku sendirian. Suatu malam, aku memberanikan diri mengetuk pintu ruang Kapolsek, Kompol Satria, pria paruh baya yang dikenal pendiam. Banyak yang bilang beliau bukan bagian dari lingkaran dalam, tapi juga tak banyak campur tangan. Ia tipe yang menjaga jarak, netral, atau pura-pura netral. Silakan masuk, suaranya berat namun tak terdengar dingin. Aku masuk dengan hati-hati. Maaf, Komandan. Saya Kiki, ingin menyampaikan sesuatu. Ia mengangkat wajah dari berkas di mejanya. Ya, duduk, Kiki. Aku duduk. Tanganku mengepal diam-diam di pangkuan. Saya ingin melaporkan kemungkinan adanya pelanggaran prosedur yang terjadi selama patroli pasar. Saya lihat sendiri ada dugaan pungutan liar oleh rekan saya, Bribka Roni. Hening, tatapan Kompol Satria tak berubah. Tapi ia tak langsung bicara. Sudah punya bukti? Tanyanya pelan. Belum, Komandan. Tapi saya sedang mengcatat semua kejadian. Saya yakin bisa mengumpulkan data. Berhenti. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Dengar, Kiki. Saya tidak bilang kamu salah. Tapi kamu baru di sini. Belum genap 1 bulan. Apa kamu yakin tahu apa yang kamu hadapi? Saya mencoba menjawab, tapi kata-kata itu terasa menggantung di kerongkongan. Di sini, segala sesuatu punya cara masing-masing. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, kamu butuh waktu. Butuh dukungan. Kalau kamu melawan terlalu cepat, kamu akan hancur sebelum sempat melangkah. Tapi, Komandan, bagaimana dengan masyarakat? Kalau kita diam, sama saja, tidak semua orang bisa kamu selamatkan hari ini, Kiki. Kalimat itu mengiris. Tapi lebih menyakitkan dari kalimat itu adalah, aku tahu dia benar. Aku pulang malam itu dengan hati campur aduk. Masih dalam keadaan puasa, perutku kosong, tapi yang paling terasa kosong adalah harapanku. Keesokan harinya, aku kembali ke lapangan. Tapi kali ini aku bawa satu benda kecil, kamera kecil yang tertanam di bagian dalam kancing bajuku. Aku tahu itu mungkin melanggar protokol, tapi aku tak punya pilihan. Hanya ada 2 jalan, menjadi bagian dari kebusukan, atau melawan dengan cerdas saat itu. Roni seperti biasa menyambangi pedagang. Tapi ada satu kejadian yang membuat darahku mendidih. Seorang pemuda bernama Tony, penjual jus buah, berani menolak memberi uang, keamanan, kepada Roni. Tony bilang, usahanya sepi, dan dia ingin tetap jujur karena sedang belajar berdagang halal selama Ramadan. Kamu ngajarin saya soal halal, ya? Roni menyeringai. Udah pinter sekarang? Saya cuma nggak mau bohongin hidup saya, Bang. Roni tersenyum sinis. Lalu dengan sekali gerakan cepat, ia menendang meja Tony sampai minuman-minumannya tumpah ke tanah. Plastik-plastik hias boa. Better bangen. Tony hanya bisa diam, wajahnya pucat. Aku hampir menghampiri. Tapi aku harus berpikir jernih. Kamera ini sedang merekam. Dan itu lebih berharga daripada sekadar pertengkaran satu lawan satu. Dalam hati aku minta maaf pada Tony. Tapi aku berjanji, rekaman ini akan jadi awal dari perubahan. Beberapa hari kemudian, aku pulang ke kontrakan dan menyalin semua rekaman dari kamera kecil itu ke dalam laptop. Suara Roni terdengar jelas, termasuk saat ia menghina, menekan, dan memaki para pedagang. Aku menonton video itu berulang kali.
Setiap kali menontonnya, hatiku semakin yakin, aku tak boleh diam, tapi, kepada siapa aku bisa mengadu? Kapolsek sudah memperingatkan secara halus. Rekan-rekan lain? Mereka ikut tertawa setiap Roni melucu soal uang THR dari rakyat. Malam itu aku duduk termenung. Angin Ramadan bertiup pelan dari jendela kecil kamarku. Dari kejauhan, kumandang tadarus mengalun. Menyentuh dada yang sedang goyah, ya Allah. Kuatkan aku menulis surat anonim malam itu. Menyamar dalam gaya bahasa dan tanpa identitas. Isinya, laporan dugaan pungli, bukti video, dan kesaksian pribadi. Lalu aku unggah ke kotak aduan digital yang pernah dibuka oleh pihak divisi Propam Pusat. Apakah akan langsung ditindak? Entahlah, tetapi setidaknya, aku tidak lagi diam. 3 hari kemudian, suasana kantor berubah. Roni terlihat gelisah. I am under Tampa era. Beberapa petugas senior mulai bisik-bisik. Ada yang bilang, ada laporan masuk, katanya soal pungli. Aku hanya diam. Duduk di meja. Menulis seolah-olah aku tidak tahu apa-apa. Tapi jantungku berdetak cepat seperti genderang perang. Di sore harinya, Roni menatapku tajam dari seberang meja. Ki. Gimana, nyaman kerja di sini? Aku menoleh. Tersenyum tipis, nyaman, Bang. Tapi, masih belajar banyak. Belajar apa? Tanyanya sambil menyipitkan mata. Belajar nahan marah. Jawabku pelaku tak pernah menyangka bahwa menyelidiki kebenaran di kantor polisi yang sudah berlumur korupsi itu akan membawa luka yang jauh lebih dalam daripada sekadar luka fisik. Luka yang kurasakan hari ini adalah luka hati, dari seseorang yang terpuruk, terluka oleh ketidakadilan yang berbalut kuasa.